seperti biasa, tidak lain tidak bukan, kunci utama yaitu market teman-teman. Kita itu bikin usaha itu yang marketnya luas, jadi yang anak-anak suka, muda-mudi yang orang yang masih muda juga suka, dan orang dewasa, orang tua juga suka teman-teman. Insya Allah kalau kita usaha marketnya luas, itu insya Allah itu peluang untuk laris, untuk suksesnya itu lebih besar teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu di channel Dapur Mas Mas. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi 5 ide usaha jualan keliling cocok bagi pemula yang pada intinya yaitu modal kecil, untung besar, dan minim resiko teman-teman. Pada urutan pertama yaitu jualan cilok teman-teman, atau kalau di Jawa itu namanya salome. Untuk di urutan kedua yaitu seperti biasa yang saya jualan sekarang ya teman-teman, yaitu ada molen mini dan onde-onde mini juga ya teman-teman ya. Di urutan ketiga yaitu ada takoyaki teman-teman. Lanjut di urutan keempat ada jualan bakso, tapi yaitu baksonya beda teman-teman, yaitu bakso kerucil. Baik teman-teman, di urutan kelima ada jualan makaroni ya teman-teman ya. Makaroni itu bisa nanti dimodif, ada makaroni basah dan kering aneka rasa teman-teman. Baik, seperti biasa saya jelaskan yang singkat aja teman-teman ya. Kenapa cilok? Yaitu kalau cilok itu jualan yang sepanjang masa teman-teman. Jadi cilok itu ya, itu menurut riset saya ya, dari saya kecil sampai saya sekarang udah jadi mas-mas dan bapak-bapak ya teman-teman, itu nggak ada bosnya teman-teman, dan bikinnya gampang, bahan bakunya juga murah meriah, tinggal nanti kita modif biar beda dari yang lain itu, nanti entah itu di isian atau kita bisa bikin bumbunya yang spesial, bumbu kacang. Jadi seperti itu teman-teman, untuk resepnya di next video teman-teman. Nah untuk yang kedua, kalau molen dan onde-onde insya Allah udah banyak yang paham, karena di video saya sebelumnya udah banyak ya teman-teman ya tentang video molen dan onde-onde. Di urutan ketiga yaitu ada takoyaki teman-teman. Nah takoyaki itu jajanan yang sempat viral, yaitu yang pokoknya dari terigu sama telur, dan nanti divariasi topping ya teman-teman ya. Itu juga banyak yang suka, saya pun juga suka tuh teman-teman. Bahkan anak saya, istri saya itu suka semua takoyaki. Dan di urutan keempat itu ada bakso kerucil teman-teman, bakso yang kecil-kecil itu ya. Kalau bakso yang besar-besar kan kayaknya udah banyak dijumpai. Nah kita bikin yang beda lain dari yang lain teman-teman. Jadi saya itu riset pas saya keliling itu, saya perhatiin yang rame itu sih masih banyak lagi yang rame, tapi saya rangkum 5 teratas itu seperti yang saya jelaskan ya teman-teman ya. Jadi ada tadi cilok, ada molen onde-onde, ada takoyaki, ada kerucil, dan yang terakhir itu ada makaroni basah dan kering dan aneka rasa teman-teman. Itu bisa nanti bisa dikasih rasa jagung manis, bisa balado, bisa barbecue ya teman-teman ya, bisa rumput laut. Nah itu teman-teman, dan seperti biasa tidak lain tidak bukan, kunci utama yaitu market teman-teman. Kita itu bikin usaha itu yang marketnya luas, jadi yang anak-anak suka, muda-mudi yang orang yang masih muda juga suka, dan orang dewasa, orang tua juga suka teman-teman. Insya Allah kalau kita usaha marketnya luas, itu insya Allah itu peluang untuk laris, untuk suksesnya itu lebih besar teman-teman ya. Jadi seperti itu, pada intinya gini teman-teman. Kalau ini kan tips untuk kita jualan keliling ya teman-teman ya. Jadi kalau untuk jualan keliling, seperti biasa teman-teman analisa di daerah teman-teman, kalau kelilingnya mau di SD-SD atau di desa-desa, itu pada intinya gini teman-teman. Kadang yang khususnya bagi pemula itu, kan bingung ya. Kadang mau usaha untuk awal juga bingung. Yang kedua kadang, Mas saya mau jualan cilok tapi di daerah saya udah ada.
Nah, kadang kan problemnya seperti itu teman-teman. Nah, nanti kalau yang namanya jualan yang penting kita punya etika ya teman-teman ya, saling menjaga, nggak terus kita bersaing itu enggak ya. Sebenarnya kita jualan apa aja, bahkan sama itu namanya kita ikhtiar, kita nyari rezeki itu pasti laku semua teman-teman. Tapi untuk menjaga etika, apalagi yang mau memulai usaha ya, awal-awal itu biar nggak canggung, kita analisa dulu di daerah teman-teman itu yang belum ada apa. Nah itu pas banget nih. Seumpama yang belum ada cilok atau yang belum ada itu molen. Nah itu jualan, teman-teman jualannya yang itu. Jadi kita enak, seumpama kayak saya ya. Nah, saya kan yang jualan keliling belum begitu lama. Nah, karena saya analisanya itu, wah ini dari saya kecil sampai saya gede gitu ya, jualan molen dan onde-onde mini keliling itu belum ada. Makanya saya putusin untuk usaha itu karena apa? Karena kita menjaga etika ya teman-teman ya. Karena saya jualannya di SD-SD, otomatis kan belum ada semua tuh yang jualan kelilingan, molen dan onde-onde. Makanya saya enak tuh, saya masuk ke SDA juga belum ada, jadi nggak kesannya itu kita nggak jadi saingan yang sudah ada gitu kan, seperti itu teman-teman. Nah makanya saya jelasin sama teman-teman sebisa mungkin kalau untuk awal-awal teman-teman usahanya itu kalau mau yang keliling itu yang di daerah teman-teman itu belum ada. Pokoknya bikin ide usaha untuk memulai biar enaknya seperti apa, baiknya seperti apa yang di daerah teman-teman belum ada. Sebenarnya kalau yang udah ada pun nggak apa-apa, tapi ya teman-teman harus nyari yang lapak yang di daerah itu belum ada juga. Jadi biar kita enak saling menjaga sesama pedagang ya kita sama-sama nyari rezeki biar enak semua. Jadi seperti itu teman-teman. Tips dari saya 5 ide usaha yang cocok bagi pemula ya. Semoga dilancarkan usaha saya, usaha teman-teman ya. Cukup segitu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus video dari Dapur Mas-Mas. Pokoknya tontonin semua ya. Insya Allah itu ide-ide usaha semua ya teman-teman ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah support video dari Dapur Mas-Mas. Cukup sekian, banyak salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.